Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ki Kurniawan. Jadi di konten kali ini kita bakal ada sesi namanya Bibaru, yaitu bincang-bincang bareng guru. Jadi yang pertama kali ini gue bakal wawancara salah satu guru muda berenergik, terus pinter, terus apa ya, dia sastra bahasa Indonesia keren banget sih. Udah deh, nggak usah lama-lama, langsung aja kita kepoin gurunya. Let's go. Ya, nama saya Agung Karisma. Saya guru pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau pembelajaran harus dilakukan secara daring. Saya lebih gunakan istilah daring ya Pak ya, karena saya bahasa Indonesia. Saya menyikapinya ya di bawah santai aja. Kebetulan biasanya guru-guru muda ini yang masih milenial ini menguasai berbagai media. Jadi tidak terlalu kesulitan, banyak aplikasi yang tersedia untuk memudahkan pembelajaran daring ini. Google Classroom, Zoom Meeting, Lab Meeting, Edmodo, dan lain-lain. WhatsApp pun bisa. Jadi saya menyikapi pembelajaran daring ini ya dengan senang hati, walaupun memang agak sedikit kerepotan karena tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai seperti itu. Nah, ya itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kendala tersulit adalah karena kemampuan siswa baik secara ekonomi, secara apapun tidak rata, tidak sama semua siswa. Ada siswa yang ekonominya orang tuanya menengah ke atas, tentu saja tidak jadi masalah untuk penyiapan ponsel atau gawai. Cuman kan kita ada siswa yang ekonominya menengah ke bawah, mungkin jangankan siswanya, orang tuanya pun mungkin tidak punya gawai, tidak punya ponsel. Nah, itu yang agak kesulitan untuk mengatur, memetakan siswa yang menggunakan teknologi, media, siswa yang tidak. Jadi fokus kita sebagai guru terpecah gitu. Satu, fokus menyiapkan media, materi, aplikasi. Di sisi lain kita harus menyiapkan juga untuk melayani siswa kita yang tidak memiliki media yang mendukung untuk melakukan pembelajaran daring, sehingga mereka harus melakukan kegiatan pembelajaran luring. Itu sih keluh kesahnya, karena fokus guru jadi terbagi gitu. Ya, solusi, saya setuju dengan solusi yang disarankan oleh pihak sekolah SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Guru, wali kelas khususnya memetakan siswa-siswa yang tidak memiliki media memadai, tidak memiliki ponsel dan sebagainya. Itu kita petakan berapa jumlahnya, kita cari tahu, kita kan punya biodata siswa, alamat tempat tinggalnya. Nah, siswa yang tidak punya media ini kita upayakan belajar daringnya ikut dengan temannya yang rumahnya dekat tuh, zonasinya terdekat tadi. Jadi dia bergabung dengan ponsel temannya, belajar untuk tugas dia bisa mengumpulkan sendiri walaupun tidak melalui aplikasi. Bisa, atau ada opsi kedua, kalaupun misalkan di sekitar rumahnya dia tidak ada teman yang memiliki media, bisa melalui kegiatan luring, yaitu orang tuanya yang datang ke sekolah mengambil bahan ajar, mengambil materi, mengambil tugas kepada guru yang bersangkutan, atau nanti bisa diwakili melalui wali kelas. 1 minggu sekali gitu, di minggu awal hari Senin datang orang tuanya, ambil materi, ambil bahan ajar, ambil modul apapun itu beserta tugas, bawa pulang. Itu tugas untuk 1 minggu, materi untuk 1 minggu. Senin yang akan datang, orang tuanya datang lagi mengumpulkan tugas minggu sebelumnya dan siap mengambil tugas serta materi minggu selanjutnya. Saya setuju dengan solusi yang diberikan pihak sekolah. Ya, untuk siswa-siswa, seluruh siswa di Indonesia, khususnya di Bandar Lampung, khususnya siswa SMP Negeri 14 Bandar Lampung, saya mengimbau kepada kalian tetap semangat, walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, tidak tatap muka, tapi kalian harus tetap semangat, tetap serius, tetap fokus. Jangan mentang-mentang pembelajaran ini dilakukan jarak jauh,
kalian tidak serius, karena pembelajaran jarak jauh seperti ini pun semua nilai daftar hadir itu direkap untuk penilaian akhir di rapor nanti. Justru menurut saya ini memudahkan kalian. Kalian bisa belajarnya tidak full sampai sore lagi kan, sampai siang, selebihnya bisa bantu-bantu orang tua di rumah. Jadi pesan saya itu intinya tetap semangat, tetap serius, tetap fokus walaupun pembelajaran dilakukan jarak jauh. Nah, setelah tadi gue wawancara guru bahasa Indonesia, selanjutnya kita bakal bincang-bincang bareng sama guru BK. Nah, siapa nih pada masa sekolahnya sering masuk BK? Ayo ngaku. Yaudah deh, gak usah lama-lama, langsung aja kita kepoin guru BK. Let's go. Baik, saya Bu Arlina. Di sini saya mengajar atau ditugas menjadi guru bimbingan konseling. Iya, untuk atau dari sudut pandang saya selaku guru, pembelajaran online ini menjadi tambahan pengetahuan untuk lebih banyak menggunakan model-model pembelajaran. Jadi nggak hanya terfokus pada satu media, tapi ada beberapa media yang sudah bisa kita gunakan. Terus yang kedua, pembelajaran online ini menurut saya sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini, karena untuk menghindari atau menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, karena model pembelajaran ini adalah model pembelajaran menurut saya perdana, jadi awal-awalnya agak kesulitan karena harus beradaptasi dulu dengan beberapa aplikasi, bagaimana cara menjalankan atau mengoperasionalkan. Tetap terus semangat belajar walaupun di tengah pandemi seperti ini. Jangan jadikan kalian untuk bermalas-malasan, tapi tetaplah terus untuk semangat belajar karena situasi seperti ini adalah situasi yang kita harapkan sementara, jangan sampai berlangsung lama. Kemudian dan juga tidak lupa Ibu sampaikan tetap untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jadi tadi kita udah wawancara bareng-bareng guru BK, udah bincang-bincang banyak hal deh tentang pembelajaran di saat pandemi. Nah, sekarang gue bakal nyamperin salah satu guru matematika. Dia sudah termasuk senior sih di sini. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja deh kepoin beliau ya. Pasti seru. Oke, let's go. Baiklah, nama saya adalah Anita Sofiati SPD, mengajar matematika di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Baiklah, di SMP kami, SMP Negeri 14 Bandar Lampung, banyak cara yang dilakukan alternatif untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi walaupun anak di rumah masih bisa belajar. Yang pertama dengan melalui aplikasi Live Meeting. Artinya di sini kita bisa mengenal siswa tatap muka, bisa mengabsen dan lain-lain. Yang kedua dengan aplikasi Google Classroom, kita menyampaikan materi melalui itu. Kemudian absen juga bisa di situ. Bisa melihat memantau anak yang aktif atau tidak. Yang ketiga bisa melalui video pembelajaran YouTube, bisa gurunya memvideokan pembelajarannya. Kemudian yang keempat melalui grup WA, sehingga komunikasi tetap berjalan. Kepada siswa yang mempunyai kendala jaringan atau kuota dan lain-lain, memilih alternatif yang paling bisa diikuti atau mencari tempat solusinya zonasi yang rumahnya berdekatan dengan siswa. Bisa mengirimkan tugas, menitip dengan temannya juga. Baiklah, kepada anak-anak yang mata pelajaran saya bina, itu selalu saya memberikan motivasi. Yang pertama, tetap semangat menghadapi keadaan COVID-19 ini. Kita berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan dapat beraktivitas kembali.
Yang kedua, tetap mengikuti proses belajar mengajar di rumah. Belajarnya tetap menggunakan seragam, belajarnya dengan senang hati, semangat, dan sabar. Yang ketiga, mengikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh guru semaksimal mungkin. Nah, setelah tadi kita wawancara guru matematika yang senior, sekarang kita bakal bincang-bincang bareng guru matematika yang milenial, masih muda, dan cantik lagi. Gue yakin nih, kalian pasti pada betah kalau gurunya yang ngajar cantik, ya nggak? Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita kepoin beliau. Let's go! Oke, baiklah. Di sini saya Desi Patrani, mengajar matematika di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Ya, cara saya pribadi menyikapi pembelajaran online di tengah pandemi ini dengan tidak banyak ya, menggunakan beberapa aplikasi yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran walaupun tidak dapat bertemu secara langsung. Dapat menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom atau yang paling sederhana dengan WA, men-share tugas, informasi, dan apapun. Ya intinya memanfaatkan teknologi yang ada supaya di sini walaupun di tengah pandemi, anak-anak tidak hanya belajar materi, tetapi juga bisa lebih maju dalam menggunakan teknologi yang ada, begitu. Pastinya keluh kesahnya banyak ya di sini karena kita tidak dapat bertemu secara langsung. Pasti ada banyak kendala. Salah satunya yaitu yang paling sering ya. Di sini kan tidak semua anak-anak memiliki HP atau yang sudah punya HP tapi tidak memiliki kuota. Nah, pesan dan pesannya itu walaupun di tengah pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar apapun kendalanya. Kami guru-guru di sini selalu berusaha untuk bagaimana caranya kalian agar tetap bisa belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung pada saat ini. Nah, gimana? Cantik kan? Pasti betah deh belajar matematika sama beliau. Oke, lanjut. Nah, ini kita bakal wawancara yang terakhir. Jadi, beliau ini bisa dibilang guru senior sih di sini. Kalau masalah bahasa Inggris, gak usah ditanya lagi lah, beliau jagonya. Ya udah, kalau gitu, gak usah lama-lama. Let's go, kita kepoin beliau. Yuk. Nama saya Suisnedi, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Itu diperuntukkan bagi siswa yang memiliki perangkat HP Android. Di samping itu, saya juga menggunakan aplikasi sederhana WA bagi siswa yang menemui kesulitan ketika menggunakan Google Classroom. Dan satu lagi, bagi siswa yang tidak memiliki HP Android, saya menyarankan untuk belajar bersama dengan teman yang mempunyai HP Android, sehingga walaupun tidak bisa mengikuti secara langsung, bisa mengirimkan tugas dengan bantuan temannya yang memiliki HP Android, begitu. Iya, kalau kesulitannya komunikasi yang terbatas, sehingga terkadang pesan kita sampaikan sekarang itu direspon oleh siswa atau orang tua itu beberapa jam kemudian, sehingga memang waktu belajar itu otomatis molor istilahnya, sehingga kita juga antisipasi bahwa pemberian tugas itu tidak mutlak harus diselesaikan pada saat itu juga, tetapi kita beri tenggat waktu maksimal 3 hari masih boleh untuk mengumpulkan gitu.
baik kondisi apapun, keadaan bagaimanapun, tetap harus belajar. Belajar itu wajib, belajar itu ibadah, lakukan yang terbaik. Ketika ada kesulitan, sampaikan kepada wali kelas, sampaikan kepada guru mata pelajaran untuk dijadikan bahan diskusi dan dicarikan solusinya agar siswa sekalian bisa mengikuti pembelajaran dengan cara apapun, dengan kondisi bagaimanapun. Yang penting semangat, yakinlah semua bisa teratasi dan pada saatnya nanti kalian akan kembali ke sekolah bertemu dengan teman-teman sekelas, teman-teman satu sekolah dan guru-guru kalian yang kalian cintai. Terima kasih. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini. Cukup sekian dulu, sampai berjumpa di bincang-bincang selanjutnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka silahkan like and share. Dan jangan lupa ya belum subscribe. Oke, sampai berjumpa kembali. See ya.